Hello everybody, welcome to our channel Geologi 19 Sriwijaya. Baiklah, perkenalkan nama saya Samad Bismo Yoso dengan NIM 03071281924031 dari Praktikan Bang M Hasan Wirayuda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 bab, yaitu filum protozoa dan foraminifera bentonik besar, yang kedua pengenalan foraminifera, yang ketiga foraminifera planktonik, yang keempat foraminifera bentonik, dan yang terakhir aplikasi foraminifera. Baiklah, kita mulai saja dari yang pertama. Protozoa dan foraminifera bentonik besar. Baik, protozoa sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu protos dan zoon. Protos memiliki arti pertama dan zoon memiliki arti hewan, yaitu hewan yang pertama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari protozoa itu sendiri, yaitu organisme uniseluler atau bersel tunggal, lalu eukariotik, memiliki membran nukleus, hidup dapat secara soliter maupun berkoloni, umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri atau heterotrof, hidup secara bebas, dan ada yang hidup secara parasit, yaitu plasmodium. Klasifikasi dari protozoa sendiri itu terbagi 4 berdasarkan alat geraknya. Yang pertama yaitu rhizopoda atau sarcodina yang memiliki alat gerak berupa kaki semu atau biasa disebut pseudopodia. Yang kedua yaitu Plasflagellata yang memiliki alat gerak berupa flagel atau bulu cambuk. Yang ketiga yaitu kelas Ciliata yang memiliki alat gerak berupa silia atau rambut getar. Dan yang terakhir itu adalah kelas Sporozoa, di mana pada kelas ini dia tidak memiliki alat gerak. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai foraminifera bentonik besar. Order foraminifera ini memiliki bentuk yang lebih besar dibandingkan dengan foraminifera yang lainnya. Foraminifera bentonik besar digunakan untuk penentu umur. Pengamatan dapat dilakukan dengan menggunakan sayatan tipis, baik secara vertikal, horizontal, ataupun miring. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke klasifikasi dari foraminifera bentonik besar. Yang pertama yaitu famili Discocyclidae yang memiliki ciri-ciri mempunyai cangkang diskoidal. Lalu pada bentuk megalosfernya kamar embrionik biasanya bilokular. Terdiri dari 3 genus yaitu genus Actinocyclina, Asterocyclina, dan Discocyclina. Yang kedua yaitu ada famili Camerinidae yang terbagi menjadi 3 genus yaitu genus Asilina, genus Cyclocipheus, dan genus Nemulites. Di sini pada famili ini kenampakannya lebih pipih, yaitu famili Alveolinellidae yang terbagi menjadi 2 genus yaitu genus Alveolina dan genus Alveolinella. Di sini ciri-cirinya berbentuk seperti sebuah telur. Yang keempat yaitu famili Myogipsinidae, di mana bentuk tesnya lebih pipih, segitiga atau asimetris. Dibagi menjadi 2 genus yaitu genus Myogipsian dan Myogipsinidae. Yang kelima yaitu famili Calcarinidae. Terbagi menjadi 2 genus yaitu genus Diplanispira dan Pelatispira. Di sini kenampakan luarnya seperti lensa. Yang terakhir yaitu famili Orbolenenam yaitu famili Orbitoididae. Di sini dia memiliki ciri-ciri mempunyai tes besar, lentikular atau diskoidal, bikonkav, berkamar banyak, di mana hubungan antar kamar-kamarnya dilakukan dengan stolon atau pori-pori yang berbentuk tabung. Saya akan membahas bab 2 mengenai pengenalan foraminifera. Foraminifera adalah suatu organisme uniseluler yang umumnya memiliki cangkang kalsit dan merupakan salah satu organisme dari kingdom Protista yang sering dikenal dengan rhizopoda atau kaki semu. Cangkang dari foraminifera dapat dijadikan petunjuk dalam pencarian sumber daya minyak atau gas alam. Minyak bumi saat ini menjadi bahan yang dicari bagi seluruh masyarakat di dunia dikarenakan banyak kegiatan manusia yang membutuhkan minyak bumi. Saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari foraminifera. Foraminifera sendiri tersusun atas kamar-kamar yang membentuk suatu tes atau cangkang. Cangkang ini sendiri banyak sekali bentuk-bentuknya dan beragam. Selanjutnya ada apertur. Apertur ini yaitu tempat keluar masuknya protoplasma. Apertur sendiri juga sangat banyak ragamnya. Lalu ada septa dan sutur. Perbedaan septa dan sutur ini adalah septa itu bidang batas antar kamar, dimana untuk melihat septa ini foraminifera harus dibelah terlebih dahulu.
karena dia berada di dalam. Sedangkan sutur itu adalah bidang batas antar kamar yang terlihat dari permukaannya. Selanjutnya yaitu periperi. Periperi ini adalah bagian tepi dari cangkang atau tes foraminifera. Untuk cangkang foraminifera sendiri itu bisa berasal dari 4 bahan. Yang pertama itu arenaceous yang berupa pasiran, lalu gampingan itu biasa disebut hyalin, lalu siliceus itu silikaan, dan satu lagi itu porselen. Saya akan menjelaskan mengenai proses sampling. Yang pertama itu kita harus mencari singkapan. Usahakan singkapannya ini berbutir halus, karena pada singkapan yang berbutir halus ini lebih banyak akan dijumpai fosil-fosil. Lalu selanjutnya kita harus mencari bidang lemah dari singkapan tersebut. Setelah kita mendapatkan bidang lemahnya, kita harus mengetahui itu apakah dalam kondisi fresh atau lapuk. Jika itu dalam kondisi lapuk, maka kita harus membuang bagian luarnya terlebih dahulu. Lalu kita ambil bagian freshnya, dan bagian fresh tersebut siap untuk dipreparasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah preparasi. Yang pertama itu hancurkan batu sampai menjadi batu pasir berbutir kasar dengan menggunakan palu karet atau palu yang dibalut dengan kain, dengan tujuan dimana agar fosil tersebut tidak hancur atau tidak pecah. Selanjutnya cuci batu menggunakan deterjen atau sabun cuci piring, gunanya untuk menghilangkan substrat-substrat yang bercampur dengan fosil. Setelah dicuci, setelah itu rendam menggunakan peroksida dengan perbandingan 1:2, 1 untuk peroksida dan 2 untuk air. Setelah itu diamkan selama kurang lebih 20-24 jam. Dan jangan lupa untuk diaduk sekitar 2 jam sekali agar lebih baik hasilnya. Setelah direndam dengan peroksida, itu dicuci kembali menggunakan deterjen atau sabun cuci piring. Setelah dicuci, maka dikeringkan. Bisa menggunakan cahaya matahari, dan jika tidak memungkinkan bisa digunakan teknik sangrai untuk mengeringkannya. Tetapi jangan sampai gosong, karena jika gosong itu si fosilnya akan berubah warna. Selanjutnya, sampel siap untuk dianalisa. Sebelum dianalisa, sampel dipisahkan terlebih dahulu menggunakan teknik ayak dengan menggunakan pengayak yang ada di laboratorium. Setelah diayak, maka sampel dipisahkan berdasarkan mass-nya, yaitu 50, 100, 200, dan pen. Setelah itu baru sampel dapat dianalisa di bawah mikroskop. Cara mengambil fosilnya itu menggunakan jarum, di mana ujung jarum tersebut diberi lem, dan bisa untuk mengambil fosil satu persatu. Setelah fosil diambil, letakkan di plate. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3 mengenai foraminifera planktonik. Planktonik ini sendiri hidup secara melayang di laut. Lalu dalam paleontologi, foraminifera planktonik berguna untuk menentukan umur relatif dari suatu batuan. Ini di laut berguna menjadi makanan bagi hewan-hewan lainnya. Sedangkan makanan dari plankton ini sendiri yaitu fitoplankton dan lain-lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai susunan kamar dari foraminifera planktonik sendiri. Itu ada 3 macam. Yang pertama planispiral, yang kedua tropospiral, dan yang ketiga stratospiral. Planispiral itu dia memiliki jumlah kamar pada bagian ventral dan dorsalnya sama, dan kenampakan pada bagian ventral dan dorsalnya juga sama. Lalu susunan kamar tropospiral itu
bagian ventral dan dorsalnya memiliki kenampakan yang berbeda, di mana bagian ventral yang memiliki kamar yang lebih sedikit dibanding dengan bagian dorsalnya. Yang terakhir yaitu susunan kamar streptospiral, di mana mula-mulanya memiliki susunan kamar tropospiral lalu terlingkupi oleh satu kamar yang kemudian menjadi kenampakannya seperti planispiral. Pada foraminifera planktonik, sutur-suturnya itu terbagi menjadi 3, yaitu melengkung tertekan kuat, melengkung tertekan sedang, dan melengkung tertekan lemah. Kenapa melengkung? Karena umumnya foraminifera ini memiliki kamar berbentuk globular. Lalu kita dapat membedakan kuat, sedang, dan lemahnya ini dari mana? Dari bagian bidangnya itu terlihat garis-garisnya tuh jelas atau tidak. Jika jelas dia kuat, jika kurang jelas dia sedang, dan jika tidak jelas sama sekali dia lemah. Lalu untuk apertur sendiri, pada foraminifera planktonik itu ada PAI, ada secondary, dan ada aksesori. PAI ini sendiri memiliki ada 3 jenis, yaitu umbilicus, extraumbilicus, dan equatorial. Yang membedakannya, PAI umbilicus ini dia tepat berada di tengah dari apertur, sedangkan umbilicus extraumbilicus itu dia dari tengah sampai periperi, dan ekuatorial itu dari bagian ventral sampai dorsal. Sedangkan secondary aperture itu apertur yang ada pada bagian dorsalnya, sedangkan aksesori aperture itu apertur tambahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 13 genus dari foraminifera planktonik. Sebelumnya, foraminifera planktonik ini sendiri terbagi menjadi 3 famili, yaitu Globorotalidae, Globigerinoidae, dan Hankenidae. Untuk genusnya itu ada 13. Yang pertama Globigerina dengan ciri khusus dipliumbilicus dan memiliki lip ring. Lalu selanjutnya Globigerinoides, di mana untuk ciri-cirinya sama seperti Globigerina tetapi memiliki secondary aperture. Selanjutnya itu ada Orbulina, di mana pada Orbulina ini dia memiliki aperture berjenis small opening. Selanjutnya ada Globoquadrina, di mana aperturnya memiliki hiasan berupa flap. Selanjutnya ada Hankenina, di mana Hankenina ini memiliki hiasan pada periperinya berupa spike. Lalu selanjutnya ada Fibrohankenina, di mana Fibrohankenina ini berbentuk seperti Hankenina tetapi agak lebih gemuk, dan pada aperturnya ada hiasan berupa kribat. Selanjutnya ada Globorotalia T dan Globorotalia G, di mana pembeda antara G dan T ini, G memiliki keel sedangkan T tidak memiliki keel. Lalu ada Puleniatina, di mana Puleniatina ini memiliki PAI equatorial. Selanjutnya Spiroidinella yang memiliki hiasan pada sutur berupa bridge. Selanjutnya ada Spiroidinellopsis yang ciri-cirinya sama seperti Spiroidinella tetapi memiliki secondary aperture. Lalu yang terakhir itu ada Catapsidrax, di mana Catapsidrax ini memiliki hiasan pada aperturnya berupa gula yang berbentuk seperti segi 6 atau tegula yang lebih zigzag. Itu Hastigerina. Hastigerina ini ciri khusus umbilical, extraumbilical, dan memiliki lip ring. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab 4, yaitu foraminifera bentonik. Bentonik ini sendiri dia hidup baik secara fagil maupun sesil di dasar laut. Fagil itu merayap, sedangkan sesil itu menambah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur dari foraminifera bentonik ini. Untuk susunan kamarnya sendiri dia berbeda dengan planktonik. Untuk bentonik dia memiliki 2 jenis susunan kamar, yaitu monotalamus dan polytalamus. Monotalamus ini di mana foraminifera bentonik hanya terdiri dari 1 kamar. Itu ada jenis-jenisnya, yaitu bentuk globular, botol, tabung, kombinasi, zigzag, dan lainnya. Talamus sendiri dia terdiri dari uniform, biform, triform, dan multiform. Namun untuk multiform sangat jarang ditemukan. Lalu selanjutnya untuk susunan uniform ini dia terdiri dari uniserial, biserial, dan triserial. Lalu untuk uniserial ini sendiri dia bentuknya itu terdiri dari 1 jenis susunan kamar dan sebaris. Contohnya nodosaria. Lalu untuk uniserial ini dia ada yang namanya coilotes. Di mana coilotes ini terdiri dari
Invanispiral coil test yang terdiri dari involute test dan juga evolute test. Dimana involute test ini dia hanya putaran kamar terakhirnya terlihat, karena putaran kamar terakhir ini menutupi kamar-kamar sebelumnya, contohnya pada LPDU. Lalu evolute test ini dia semua putaran kamarnya terlihat atau nampak, contohnya itu anomalia. Lalu ada juga nautiloid test, contohnya nonion, rotaloid test, contohnya rotalia, dan helicoid test, contohnya globigerina. Selanjutnya biform. Biform ini dia memiliki dua susunan kamar. Selanjutnya biserial, dimana pada biserial ini dia memiliki dua penampakan kamar yang awalnya itu dua baris menjadi satu baris, contohnya textularia. Lalu triserial, dimana dia ada tiga penampakan kamar yang awalnya tiga menjadi dua lalu menjadi satu baris, contohnya itu uvigerina. Selanjutnya itu biform test, merupakan dua macam susunan kamar yang sangat berbeda satu dengan yang lain dalam sebuah tes, contohnya itu bigerina. Lalu triform test, yaitu tiga bentuk susunan kamar dalam sebuah tes, misalnya permulaan biserial kemudian terputar lalu menjadi uniserial, contohnya vulvulina. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apertur pada foraminifera bentonik. Pada foraminifera bentonik ini dia terbagi menjadi simple aperture, supplementary aperture, multiple aperture. Untuk simple aperture sendiri dia ada at end of tabular chamber, at base of apertural face, in middle of aperture face, aperture yang bulat dan sederhana, aperture coma shape, aperture viale. Lalu untuk supplementary aperture ada infralaminar accessory aperture, aperture yang memancar atau radiate, dan radiate with apertural face chamberlet. Sedangkan untuk multiple aperture sendiri dia ada multiple sutural, aperture fibrolateral, dan terminal. Sedangkan untuk foraminifera planktonik itu dia ada PAI atau primary aperture interior marginal. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bab yang terakhir, yaitu aplikasi foraminifera. Foraminifera sendiri sangat memiliki banyak kegunaan dalam bidang paleontologi. Contohnya untuk foraminifera planktonik untuk penarikan umur, sedangkan foraminifera bentonik untuk penarikan lingkungan pengendapan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegunaan foraminifera. Yang pertama, untuk menentukan umur relatif batuan yang mengandungnya. Lalu membantu dalam studi lingkungan pengendapan atau fasies. Selanjutnya untuk korelasi stratigrafi dari suatu daerah dengan daerah lain, baik korelasi permukaan atau bawah permukaan. Membantu menentukan batas-batas suatu transgresi dan regresi, misalnya menggunakan foraminifera. Transgresi sendiri yaitu naiknya permukaan air laut, sedangkan regresi itu turunnya permukaan air laut. Selanjutnya sebagai bahan penyusun geostratigrafi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kegunaan foraminifera sehingga memunculkan beberapa istilah, yaitu yang pertama fosil indeks atau fosil penunjuk atau fosil pandu, di mana fosil indeks ini dicirikan dengan jumlah kelimpahannya yang melimpah atau abundan, sedangkan umurnya sangat pendek. Selanjutnya yaitu fosil batimetri atau fosil kedalaman. Fosil yang dapat digunakan untuk menentukan kedalaman ini biasanya menggunakan fosil bentonik, contohnya Elpidium sp pencari lingkungan transisi. Selanjutnya fosil horizon atau fosil lapisan atau fosil diagnostik, yaitu fosil yang mencirikan atau ciri khas terdapat dalam suatu lapisan yang bersangkutan, contohnya Globirotalia turnida sebagai penciri lingkungan N18. Selanjutnya fosil lingkungan, di mana fosil lingkungan ini yaitu fosil yang dapat digunakan sebagai petunjuk lingkungan sedimentasi, contohnya Radiolaria sebagai penciri laut dalam. Yang terakhir itu fosil iklim, di mana fosil iklim ini memiliki pengertian fosil yang dapat digunakan sebagai penunjuk iklim pada saat itu, contohnya Globigerina pachyderma yang mencirikan bahwa iklim saat fosil itu terfosilkan itu dingin. Melanjuti aplikasi foraminifera tadi, terkhusus untuk foraminifera planktonik kita dapat untuk melakukan penarikan umur dengan menggunakan tabel blow. Dan pada tabel ini caranya yang pertama itu kita melihat kelimpahan dari forum planktonik yang ada pada tabel tersebut. Jika ada yang abundan atau melimpah dengan umur yang
relatif pendek atau pada tabel biasanya kurang dari 3 bar, maka dapat disimpulkan bahwa umur relatif batuan tersebut adalah fosil tersebut, karena fosil tersebut adalah fosil indeks. Tapi jika tidak ada yang abundan atau melimpah, maka lihat dari ketersinggungan garis-garis antar kolam tersebut dan cari yang rentang umurnya paling pendek atau ketersinggungan dengan yang garisnya paling pendek. Untuk melakukan penarikan lingkungan pengendapan itu menggunakan tabel Barker. Pada tabel Barker ini dia dibagi menjadi beberapa kolom, yaitu kolom lingkungan pengendapan transisi, neritik luar, neritik tengah, neritik dalam, habis itu batil atas, batil bawah, dan abisal. Nah, itu caranya. Yang pertama itu kita diberikan kedalamannya dalam bentuk pattern. Kita konversi dulu menjadi meter dengan cara mengkalikan 1,82. Kalau dapatkan meternya, maka kita titik-titikkan, atau jika ada yang misalnya berapa sampai berapa itu berarti garis. Setelah itu kita lihat paling banyak di kolom mana. Jika misalnya yang paling banyak itu berada di kolom neritik, berarti lingkungan pengendapan dari batu tersebut adalah di lingkungan neritik. Penjelasan mengenai mikrofosil dari saya. Jika ada salah-salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kritik dan saran sangat saya terima. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.